Selamat pagi semuanya. Hari ini kita sampai di minggu kelima bulan Agustus. Sudah sampai di penghujung bulan Agustus ya. Minggu depan kita sudah masuk ke bulan yang baru. Nah, hari ini kita mau belajar dalam pelajaran sekolah minggu kita di pelajaran yang ke-9, rela melakukan tugas sederhana. Namun sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa untuk kami semua, sehingga kami masih bisa bersuka cita bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing hingga saat ini. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar bersama teman-teman kami di rumah masing-masing tentang apa yang Engkau ingin sampaikan untuk kami hari ini. Biarlah kami boleh belajar dengan baik, dan terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau memberkati kelas sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, masih punya sukacita hari ini? Siap, pasti ya. Semuanya masih sehat, masih sukacita, masih semangat. Nah, saat ini kita mau menyanyi satu lagu. Judulnya Senyum dan Bermuka Gembira. Ayo semua pasang senyumnya. Jangan buka cemberut ya, makanya harus senang karena kita mau belajar bersama-sama ya, belajar tentang Tuhan Yesus dan belajar Alkitab. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Ya, sudah bisa memasang senyum dan muka gembira semua? Nah, saat ini kita akan menyiapkan Alkitab kita. Dibuka Alkitabnya, kita mau membaca Alkitab bersama-sama. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Filipi pasal yang kedua ayat 25 sampai yang ke-30, kemudian dilanjutkan dengan Filipi pasal yang keempat ayat 18. Monik akan membantu membacakan. Adik semua menyimak Alkitabnya bersama dengan orang tua ya. Filipi 2 ayat 25 sampai yang ke-30. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Lanjut Filipi 4 ayat yang ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah.
ini kita akan menyimak cerita tentang seorang tokoh yang bernama Epafroditus. Nah, kita akan menyimak cerita Alkitab kita hari ini. Namun sebelumnya kita masih nyanyi satu lagu lagi. Semua pasti bisa. Ini lagu lama yang bercerita tentang bahwa kita percaya dan kita mau semua keluarga kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Nanti suatu saat kita akan bersama-sama di surga. Surga yang indah. Oh mama, oh papa, percayalah, kita akan nyanyikan. Menyimak cerita Alkitab kita hari ini. Halo adik-adik semua, saat ini kita sampai pada waktunya untuk menyimak cerita Alkitab kita hari ini. Kita sampai di pelajaran yang ke-9 dengan judul Rela Melakukan Tugas yang Sederhana. Kalau minggu lalu kita belajar tentang seorang tokoh yang bernama Erastus, dan dengan judul pelajaran kita Melakukan Tugas yang Sulit. Hari ini kita belajar tentang hal yang kebalikannya. Kebalikannya sulit adalah mudah, sederhana, hal yang sepele. Pernah nggak adik-adik dimintain tolong ibu atau bapak atau papa atau mama, tolong dong buang sampah pada tempatnya? Sederhana sekali ya, gampang kok kita bisa mengerjakan ya. Nah, itulah tugas yang sederhana. Nah, saat ini kita mau belajar, kalau minggu lalu kita belajar tentang Erastus, hari ini kita belajar tentang Epafroditus. Sama-sama E-nya. Erastus dan Epafroditus. Nah, saat ini kita mau belajar siapa Epafroditus dan apa sih yang dilakukannya. Jadi kita sudah menyimak bacaan Alkitab kita untuk pelajaran sekolah minggu hari ini ya. Nah, Epafroditus ini adalah seorang Kristen yang berasal dari Filipi. Makanya tadi surat yang kita baca adalah surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, karena itu adalah daerah asalnya Epafroditus. Namanya agak susah ya. Apa? Kita akan belajar menghafalkannya ya. Mengingatnya bangkok ya. Epafroditus. Nah, Epafroditus ini melakukan pekerjaan Allah yang gampang banget. Jadi tahu apa yang dilakukan? Tugasnya itu sederhana sekali. Tugasnya cuma jadi pengantar barang. Barang apa yang diantar? Yang diantarkan adalah sumbangan. Sumbangan dari jemaat Filipi kepada Rasul Paulus yang saat itu, saat surat ditulis, Rasul Paulus sedang dipenjara. Rasul Paulus dipenjara karena ia memberitakan Injil. Pada saat itu pemerintahan Roma tidak suka dengan orang yang memberitakan Injil. Jadi Rasul Paulus adalah orang yang luar biasa. Bahkan walaupun dia ada di dalam penjara pun dia tetap memberitakan Injil. Nah, Rasul Paulus ini senang sekali dengan apa yang dilakukan Epafroditus. Sederhana, hanya nganterin barang kayak tukang pos itu, tukang paket gitu ya. Nah, atau apa ya, paket-paket surat khusus, ada JNE, ada sebut merek, ada JNT, ada apa lagi ya, ada yang pakai paket Wahana, macam-macam deh. Sekarang banyak sekali ya namanya ya. Nah, seperti itu, cuman jadi tukang antar barang. Itulah Epafroditus. Ini pekerjaan Epafroditus itu sama Rasul Paulus dihargai luar biasa. Bahkan
bahkan sampai ditulis di surat. Surat yang kita baca tadi menyebut tentang Epafroditus. Dia menjaga barangnya dibawanya dengan hati-hati supaya tidak hilang ataupun rusak, walaupun tugasnya cuma ngantar doang tuh. Nah, dia berangkat dari Filipi menuju ke Roma, tempat Rasul Paulus di penjara. Setelah sampai di Roma pun Epafroditus nggak langsung pulang, ya, masih menolong Rasul Paulus, masih melakukan banyak hal sederhana yang Rasul Paulus bukan. Karena Rasul Paulus ada di dalam penjara, dia tidak bisa bebas melakukan banyak hal. Nah, ketika Epafroditus sampai sana, dia tidak langsung pulang, tapi dia menyediakan waktu untuk menolong Rasul Paulus, ya, melakukan hal-hal sederhana yang bisa dia bantu untuk Rasul Paulus. Nah, suatu saat mungkin karena terlalu capek kali ya si Epafroditus ini, sampai akhirnya dia sakit keras. Itu yang Rasul Paulus tuliskan dalam surat yang kita baca tadi. Epafroditus ini sakit keras, namun karena mujizat dan kasih karunia Tuhan, Epafroditus ini bisa sembuh. Dan setelah dia sembuh, dia kembali pulang ke Filipi. Dan saat dia pulang, saat Epafroditus ini pulang, Filipi titip surat. Jadi Epafroditus datang dari Filipi ke Roma bawa barang, pulang ke Filipi dititipi Rasul Paulus surat. Benar-benar jadi pengantar barang, ya, jadi kurir ini si Epafroditus itu. Epafroditus senang sekali dengan tugas yang dilakukan, sederhana. Dan ternyata surat Rasul Paulus itu menuliskan tentang luar biasanya Epafroditus. Walaupun menurut kita, menurut orang lain tugasnya ya biasa-biasa aja, ya, tapi Rasul Paulus sangat menarik. Nah, belajar dari Epafroditus, ya, dia melakukan hal yang sederhana, tapi dia melakukannya dengan tulus, sungguh-sungguh, dengan senang hati, dan ternyata dihargai secara luar biasa oleh Rasul Paulus. Mungkin tugas-tugas yang kita lakukan di rumah sederhana, ya, cuman ayo bersihkan kamarnya, ayo cuci piringnya sendiri, sederhana, dan kita bisa, ya, ayo rapikan mainannya. Tapi kalau kita belajar melakukan tugas kita yang sederhana, yang sepele, yang gampang itu dengan baik, pasti orang tua kita senang. Wah, anakku sudah pintar, ya. Demikian juga di gereja, misalnya mungkin tahun depan ketika kita sudah bisa dan boleh untuk pergi ke gereja beribadah bersama-sama, dengan duduk tenang mendengarkan firman Tuhan atau cerita Alkitab, kita sudah membantu dengan melakukan hal yang sederhana. Menolong teman yang lain juga bisa memperhatikan dan mengikuti kebaktian dengan hal yang sederhana. Di gereja, di rumah, di sekolah. Karena sekarang kita sekolahnya online juga, mengerjakan tugas yang diberikan Bu Guru, menyimak ketika Pak Guru, Bu Guru menyampaikan pelajaran. Itu tugas yang sederhana. Hal sederhana yang bisa kita lakukan, tapi menolong kita ketika kita sekolah, kita jadi pinter, menolong guru kita supaya bisa mengajar dengan baik, dan menolong orang tua kita, tidak terlalu harus marah-marah terus, ya, harus ngomel-ngomel, ayo kerjakan ini, tapi karena kita mau hal yang sederhana, orang tua kita jadi senang juga, ya, kita sudah menjadi anak-anak yang hebat. Jadi mau, ya, melakukan hal-hal yang sederhana. Nah, coba itu ulang lagi. Epafroditus tadi tugasnya apa? Ya, tugasnya mengantarkan sumbangan dan menolong Rasul Paulus dalam penjara. Kemudian pulangnya bawakan suratnya Rasul Paulus. Kemudian kita perlu ingat, ya, namanya siapa? Epafroditus. Panjang juga, ya, Epafroditus. 5 suku kata. Dia orang yang sederhana, tapi hebat, gitu, melakukan pelayanan Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh serta penuh sukacita. Makanya kita juga bisa belajar melakukan tugas-tugas kita yang sederhana di rumah, di sekolah, atau bahkan di gereja dengan penuh sukacita dan ketulusan. Oke, sekian cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Jangan lupa lembar pelajaran muridnya dikerjakan,
ayat hafalannya dihafalkan. Ayat hafalannya ada di lembar bulet ya. Kemudian membaca Alkitab setiap hari bersama orang tua, bisa berdoa bersama-sama supaya kita tahu bahwa Tuhan selalu mengasihi kita dan menolong kita dalam setiap saat hidup. Terima kasih. Sudah membaca Alkitab, kita sudah menyimak cerita Alkitab kita hari ini dan apa yang harus kita lakukan dengan penuh sukacita, dan kita juga sudah belajar tentang bagaimana membuat hasta karya yang bentuk hati tadi ya. Kita mau melakukan semuanya dengan sukacita. Kita juga mau untuk tetap taat kepada orang tua seperti kita taat kepada Tuhan Yesus. Kita akan akhiri kelas kita dengan satu lagu sebelum kita berdoa penutup. Judulnya T-A-A-T, taat. Semua bisa, kita akan nyanyikan 2 kali. mulai dari tugas-tugas yang sederhana supaya kita bisa menunjukkan bahwa kita juga taat kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Saat ini kita akan akhiri kelas kita dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi ini kami sudah boleh belajar tentang Epafroditus yang taat
tulus dan setia melakukan pekerjaan yang sederhana, tapi sungguh menolong Rasul Paulus untuk tetap dapat melayani. Engkau menolong kami supaya kami juga boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, mau melakukan tugas-tugas di rumah, sekolah, maupun bersama-sama dengan orang tua kami, menjadi anak-anak yang luar biasa yang Engkau pakai Tuhan. Engkau memberkati teman-teman kami semua, supaya kami semua boleh tetap sehat, sukacita, dan semangat ketika kami mau belajar bersama-sama. Engkau memberkati juga orang tua kami dengan pekerjaan mereka masing-masing, supaya mereka juga boleh memiliki sukacita, berkat, sehingga semua keperluan kami boleh dicukupkan melalui orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami dengan penuh ucapan syukur, dan kami mau akhiri kelas kami dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai minggu depan. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang